Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi deret pangkat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari kelompok 7 dengan mata kuliah analisis real. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan beberapa teman saya terlebih dahulu. Nah, di sini ada saya sebagai moderator, yaitu Rama Fitriani dengan NPM 2022 13500 dan di sini ada Putri Raina dengan NPM 2022 13500 dan selanjutnya ada Stefani ini dengan NPM 2022 13500 dan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Putri Raina. Kepada Putri Raina dipersilahkan. Terima kasih Rahma. Di sini ada definisi dan bentuk umum deret pangkat. Deret pangkat adalah bentuk tak hingga dari penjumlahan suku-suku yang melibatkan pangkat dari suatu variabel. Umumnya bentuk umum dari deret pangkat dinyatakan sebagai berikut, yaitu sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n sama dengan A0 plus A1N plus A2X kuadrat plus AN XN X pangkat N dan seterusnya. Ada rumus lainnya, yaitu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN kali X min B pangkat N sama dengan A0 plus A1 dikali X min B plus A2 dikali X min B pangkat N plus AN dikali X min B pangkat N dan seterusnya. Dengan AN adalah koefisien dari suku ke N, X adalah variabel, B adalah pusat deret biasanya 0, N menunjukkan dari suku tersebut. Deret pangkat dapat dianggap sebagai perluasan dari deret geometri, namun dengan koefisien yang berubah sesuai pola tertentu, deret pangkat memainkan peran penting dalam analisis matematika, terutama dalam aproksimasi fungsi dan solusi persamaan diferensial. Selanjutnya ada konvergensi dan radius konvergensi. Tidak semua deret pangkat memiliki jumlah hingga untuk sembarang nilai X. Maka dari itu, penting untuk mengetahui kapan suatu deret pangkat konvergen, jumlah mendekati nilai tertentu, atau divergen jumlahnya tidak terbatas. Konvergensi suatu deret pangkat tergantung pada nilai dari X terhadap pusat deret B. Deret pangkat memiliki radius konvergensi R, yaitu nilai maksimum dari nilai mutlak X min B, di mana deret tetap konvergen jika nilai mutlak X min B kurang dari R, maka deret konvergen. Nilai mutlak X min B lebih dari R, maka deret divergen. Lalu yang terakhir, nilai mutlak X min B sama dengan R perlu diuji secara khusus bisa konvergen atau divergen. Nah, dalam menentukan nilai R bilangan adilnya dengan melakukan uji rasio di mana limit mendekati N sampai tak hingga nilai mutlak AN plus 1 per AN. Lanjut. Baik, di sini ada hubungan deret pangkat dengan fungsi. Deret pangkat sering digunakan untuk menyatakan fungsi dalam bentuk deret Taylor atau deret Maclaurin, yang merupakan representasi fungsi sebagai deret pangkat. Contoh fungsi yang dapat dinyatakan sebagai deret pangkat ialah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi eksponensial E pangkat X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, di mana X pangkat N per N faktorial. Yang kedua ada fungsi sinus, yaitu sin X sama dengan
sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, di mana min 1 pangkat n x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Dan yang ketiga ada fungsi kosinus, yaitu cos x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, di mana min 1 pangkat n x pangkat 2n per 2n faktorial. Selanjutnya, D. Deret pangkat dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi dalam bidang keuangan dan ekonomi. Dalam bidang keuangan, deret pangkat memiliki peran dalam analisis nilai sekarang, present value, dan anuitas. Meskipun rumus yang digunakan berbasis deret geometri, prinsip dasar penjumlahan tak hingga dan limitasi suku yang digunakan serupa dengan konsep deret pangkat. Misalnya, perhitungan total cicilan pinjaman tetap menggunakan pendekatan jumlah dari pembayaran tahunan. Di sini ada rumusnya, yaitu PV sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai N A per 1 tambah R pangkat N, yang secara struktur merupakan bentuk dari deret pangkat dengan variabel 1 plus R pangkat min 1 dengan mendekati perhitungan melalui metode deret. Perencana keuangan atau analisis bisa membuat model prediksi jangka panjang untuk investasi dan kredit. Deret pangkat dalam perhitungan numerik sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada perhitungan nilai fungsi seperti sin X, cos X, R pangkat X, atau ln 1 plus X. Kalkulator dan komputer tidak menghitung nilai fungsi ini secara langsung melalui rumus klasik, melainkan menggunakan pendekatan deret Taylor atau deret Maclaurin yang merupakan jenis deret pangkat. Contoh konkret adalah pendekatan E melalui deret Maclaurin. E pangkat X sama dengan sigma dari N sampai 0 menuju tak hingga dari X pangkat N per N faktorial sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya sampai N yang sudah diketahui. Jika seseorang ingin menghitung E pangkat 0,5, cukup gunakan 3-5 suku pertama untuk mendekati hasil. Ini banyak digunakan dalam sistem komputasi numerik, terutama dalam software kalkulasi seperti Excel, MATLAB, atau bahkan sistem pada ponsel pintar. Kemudian yang selanjutnya itu ada penerapan deret pangkat dalam ilmu statistik. Deret pangkat juga digunakan dalam statistik, khususnya dalam konsep power series distribution, yaitu distribusi probabilitas yang bentuk fungsinya merupakan hasil deret pangkat. Contoh distribusi ini termasuk distribusi Poisson, distribusi geometrik, dan distribusi binomial negatif. Misalnya, fungsi distribusi probabilitas sebagai berikut. Di sini ada Px sama dengan A kali X kali theta pangkat X per C kali theta. Nah, di mana C theta sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga dari A kali X kali theta pangkat X adalah bentuk deret pangkat dari parameter theta. Distribusi ini digunakan dalam perhitungan probabilitas jumlah kejadian dalam waktu tertentu, seperti jumlah pelanggan datang ke toko atau jumlah klaim asuransi harian. Sini ada deret pangkat dalam teknologi dan sains. Dalam dunia fisika, teknik, dan sains komputasi, deret pangkat banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit dipecahkan secara eksak. Misalnya, yang pertama dalam mekanika, pergerakan peluru dengan hambatan udara bisa dihampiri menggunakan solusi deret pangkat. Yang kedua dalam teknik listrik,
Analisis arus bolak-balik AC memerlukan ekspansi sinyal menjadi deret sinusoidal yang dapat disederhanakan menggunakan bentuk deret pangkat. Dan yang terakhir dalam fisika kuantum, deret pangkat digunakan untuk menghampiri fungsi gelombang partikel dalam medan tertentu. Di sini ada contoh persamaan diferensial yang sulit diselesaikan seperti Y pangkat N plus Y sama dengan 0 memiliki solusi dalam bentuk Y sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N yang dihitung dengan metode deret pangkat untuk menyelesaikan perhitungan fisik seperti getaran, suara, atau gelombang cahaya. Yang terakhir ada peran deret pangkat dalam teknologi digital. Dalam pengembangan teknologi digital seperti pemrosesan sinyal, kompresi audio, hingga pengenalan suara, fungsi trigonometri sering digunakan. Untuk menghitung nilai-nilai ini, sistem digital menggunakan pendekatan deret pangkat agar perhitungan menjadi lebih cepat dan akurat. Next. Sebagai contoh, pada pemrosesan sinyal suara seperti MP3, bentuk gelombang dianalisis dalam komponen sinus dan kosinus, lalu dihitung nilai amplitudo dan frekuensinya. Proses ini membutuhkan pendekatan deret yang secara komputasi dapat dipresentasikan dalam bentuk deret Taylor. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.